Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Wahsyan qatilu Hamzati amin Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah, inni uridu an aslama walakin yamna'ani anil islami ayatun minal Qur'an nazilat alaika. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Wahsy ini adalah pembunuh paman Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hamzah, di mana Wahsy ini disuruh oleh tuannya, karena Wahsy seorang budak, kalau berhasil membunuh Hamzah maka dijanjikan daripada yang namanya kemerdekaan, supaya tidak jadi budak lagi. Maka saat perang Uhud, Wahsy bawa tombak dan gak niat perang. Niatnya bagaimana bisa membunuh Sayyidina Hamzah. Maka di saat Sayyidina Hamzah lemah, langsung ditombak oleh Wahsy. Maka pada saat itu pula Sayyidina Hamzah langsung terjatuh. Sayyidina Hamzah sudah meninggal, maka mayatnya itu pun, kalau bahasa kita udah cincang-cincang lah sama hindun. Itu adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika Wahsy ini kirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Dan isi suratnya ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin masuk Islam, tapi saya terkendala atau terhalang daripada masuk Islam, yaitu satu ayat Al-Quran yang turun kepadamu. Ini alasan Wahsy kirim surat kepada Rasulullah. Sebenarnya dia mau masuk Islam, kepengen masuk Islam, cuman terkendala ada satu surat dalam Al-Quran yang turun kepadamu. Ini si surat Wahsy. Apa ayat itu? Yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa asama wa inni qad fa'altu hadhihi salasah fa hal min taubatin. Jadi yang menjadi kendala sehingga Wahsy ini tidak masuk Islam, ya, yaitu ayat yang menerangkan tentang masalah tiga hal, di mana kata Wahsy tiga hal itu sudah saya lakukan semuanya. Apakah mungkin saya masih ada tobat ya Rasul?
Apa 3 hal yang ada di ayat tadi yang menjadi penghalang sehingga Wahsy ini masih belum masuk Islam? Yang pertama adalah perbuatan syirik. Yang kedua yaitu membunuh manusia tanpa hak. Dan yang ketiga berbuat zina. Maka Wahsy, ketiga hal ini sudah saya lakukan. Syirik memang sudah kerjaan saya, membunuh orang juga seperti itu, zina pun sudah langganan kalau bahasa kita. Jadi 3 hal ini memang sudah saya kerjakan semuanya. Apakah kira-kira masih ada pintu tobat untuk saya? Ini kata Wahsy. Fanazalat hadhil ayatu illa man taba wa amana wa amilan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka turunlah ayat, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti daripada keburukan, yaitu diganti dengan kebaikan. Maka setelah turun ayat ini, fakataba bidzalika ila Wahsy, fakataba ilaihi inna fil ayati syartun wa huwa al-amalus sholih wa la adri hal aqtiru ala al-amalis sholih amlah. Maka setelah turunnya ayat tadi, Rasul kirim surat lagi kepada Wahsy menjelaskan bahwasanya isi surat tadi, bahwasanya kalau bertobat dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti semua keburukannya diganti dengan kebaikan. Setelah Wahsy ini kirim surat, Nabi kirim surat kepada Wahsy, maka Wahsy pun menjawab surat Rasulullah SAW. Apa kata Wahsy? Ya Rasul, di dalam ayat itu masih ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus amal soleh. Sedangkan saya nggak tahu sebenarnya saya mampu apa enggak, saya bisa apa enggak untuk beramal soleh. Nah, makanya karena di dalam ayat yang turun tadi masih ada syarat, maka saya pun masih belum bisa untuk memeluk Islam. Ini kata Wahsy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazala qaulu ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzalik liman yasha. Kemudian turun lagi ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik dan mengampuni dosa siapa saja dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat itu, Nabi kembali kirim surat kepada Wahsy. Kalau bahasa kita, Wahsy, ini turun ayat lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakin. Maka setelah terima surat dari Rasul, kemudian Wahsy ini membalas surat Rasulullah SAW. Apa isi surat Wahsy? Inna fil ayati syartun aidan. Ya Rasul, di dalam ayat yang turun tadi masih ada syarat. Fala adri iyasha ayaghfira li amla. Kan syaratnya di situ kalau Allah menghendaki mengampuni saya. Lalu kalau Allah nggak menghendaki bagaimana? Jadi karena masih ada syarat itu, maka saya masih belum bisa untuk masuk Islam, kata Wahsy. Nah, mendengar jawaban Wahsy yang semacam itu, fanazala qauluhu ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Faqad bila Wahsy falam yajid fiha syartan faqadabal madinah wa aslama. Maka setelah itu, karena Wahsy ini masih, kalau bahasa kita, masih belum bisa terima, karena setiap ayat yang turun masih ada syarat, yang akhirnya turunlah ayat bahwasanya wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam hidupnya, artinya yang hidup dalam kezaliman, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat zalim. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillahi, jangan berputus asa daripada rahmat Allah.
Jadi walaupun banyak dosa, walaupun berbagai macam perbuatan dosa telah dilakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar daripada dosa seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim surat kembali kepada Wafsi, dan pada saat itu dalam ayat sudah nggak ada syarat lagi. Karena sudah nggak ada syarat, maka Wafsi langsung datang ke Madinah. Setelah isu Wahsy tadi langsung masuk Islam. Itu adalah pembunuh daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertobat kepada Allah, yang akhirnya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya tobat, Pak, ini kewajiban kita seorang hamba. Kapan kita tobat? Ya setiap saat. Makanya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bagaimanapun dosa kita besarnya, berbagai macam dosa telah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bahkan kalau kita kembali mengingat kisah-kisah orang-orang terdahulu, coba kan ada kan kisah seorang pembunuh berdarah dingin. Pada saat itu sudah 99 orang dibunuh. Datanglah kepada satu ulama atau kiai lah atau ustadz lah. Dia bilang gini, Pak Ustadz, saya mau tobat nih. Oh ya boleh, bagus kalau mau tobat. Cuman dosa saya besar banget. Apa yang telah kamu lakukan dosamu? Ya saya pernah ngebunuh 99 orang. Maka kata ustadz tadi, wah ini dosa banget, gede banget dosamu nih, kayaknya udah kagak diampunin kamu. Udahlah pergi kamu kan. Nah, karena merasa tersinggung ditolak mau tobat oleh ustadznya tadi, maka digenapin jadi 100. Akhirnya 100 orang telah dibunuh. Maka datanglah kepada satu ulama lagi. Hai Pak Ustadz, saya mau tobat. Kamu punya dosa besar banget, dosa saya Pak Ustadz. Apa? Ya awalnya sih dosa saya cuman bunuh 99 orang. Tempatan saya sowan sama salah satu ustadz, saya mau tobat. Katanya dosa saya udah terlalu gede, makanya saya lempengin sekalian 100. Kira-kira bisa nggak saya bertobat Pak Ustadz? Makanya kata ustadz ini, walaupun kamu membunuh lebih banyak daripada itu, kalau kau bertobat sungguh-sungguh, maka tobatmu akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah sekarang kamu harus hijrah daripada lingkunganmu. Hijrah ke tempat yang sana. Yang di sana lingkungannya baik. Lingkungannya orang-orang yang taat beragama. Kamu hijrah dan tinggal di sana, bertobat kamu di sana. Maka si pembunuh berdarah dingin tadi langsung pergi. Belum sampai ke tujuan, tiba-tiba udah meninggal dunia. Meninggal dunia di jalan, dua malaikat datang. Malaikat rahmat datang, malaikat adab datang. Ini berebut kalau bahasa kita. Kata malaikat adab, ini bagian saya nih. Karena udah tengik banget ini orang, dosanya gede. Kata malaikat rahmat, iya dosanya segede, cuman dia akan mau tobat. Kalau bahasa kita udah ayel-ayelan, mau berebut lah. Malaikat rahmat ini berebut juga, malaikat adab berebut. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya diukur. Kira-kira dari tempat dia pergi ke tempat tujuan ini lebih dekatnya kemana? Ternyata lebih dekat kepada tempat yang akan tobat. Maka pembunuh berdarah dingin ini pun diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu pelajaran bagi kita, bagaimana kita agar selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amba'ana al-Khalil bin Ahmad, amba'ana Ibnu Mu'az, amba'ana Husain al-Marwazi. Hadatsana Abdullah bin Sufyan. Qala kataba Muhammad bin Abdurrahman as-Sulami. Illa yaqala hadatsana Abi. Qala jalastu ila nafar min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati faqala rajulun minhum sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man taba qabla mautihi binisfi yaumin taballahu alaihi. Bahwasanya ini diceritakan daripada Abdullah bin Sufyan mengatakan bahwasanya suatu ketika, ya, ini berkisah kepada Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman as-Sulami, berkisah kepadaku. Dia ceritakan bahwasanya suatu ketika bapaknya itu duduk di Madinah bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu sahabat ini ada yang mengatakan begini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man taba qabla mautihi bil fi yaumin taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum kematiannya setengah hari saja, maka taballahu alaihi, Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Qultu anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, apa kamu mendengar bahwasanya itu sabda Rasul? Qala na'am, ya, saya mendengar bahwasanya itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang bertaubat setengah hari sebelum kematiannya, maka taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Cuman permasalahannya kan orang kagak tahu, Pak. Kalau tahu gitu ya udah nanti lah, kalau kira-kira meninggalnya kurang setengah hari saya tobat misalnya kan. Jadi setengah hari bertobat sebelum kematian diterima oleh Allah. Cuman yang jadi permasalahan, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan meninggal dunianya. Kalau kurang setengah hari mah tahu mah enak banget tuh, tobat aja gedein. Kenapa? Pas diterima oleh Allah. Ini termasuk perbincangan antara sahabat di Madinah pada saat itu. Faqala rajulun akhar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man taba qabla maut bi sa'atin taballahu alaihi. Terus yang satunya lagi ada yang ngomong ini, saya juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum 1 jam meninggal dunia, maka taubatnya diterima oleh Allah. Misalnya gini, itu jam 10 ditakdirkan meninggal, jam 9 baru tobat, diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saking kemurahan Allah, ya, bahwasanya siapapun yang bertobat pasti akan diterima oleh Allah. Cuman permasalahannya kadang-kadang tobat ini berat, Pak. Atau bahkan kadang-kadang orang tobat ini anggot-anggotan. Ada tobatnya, tobat sambal ada itu. Atau bahkan kadang-kadang tobatnya anget-anget tai ayam ada juga tuh. Karena yang namanya tobat itu kan ada syarat-syaratnya. Di antaranya an-nadmu. Di antaranya harus menyesal dengan perbuatannya, itu syaratnya tobat. Terus melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah. Dan kalau sebelum tobat dia ada lingkungan yang gak benar, maka tinggalkan lingkungan yang gak benar itu menuju lingkungan yang benar. Itu termasuk tanda-tanda orang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di samping itu istiqomah di dalam suatu amalan, ini tanda-tanda orang tobat. Tanda-tanda orang tobat itu diantaranya penampilannya pun berbeda, gaya hidupnya berbeda sudah, cara berpakaian pun juga berbeda. Ini tanda-tanda orang tobat. Yang biasanya kemana-mana cuman pakai celana pendek, aurat kebuka, gara-gara sudah tobat kagak berani tuh buka aurat lagi.
Karena sekarang kadang-kadang buka aurat ini Pak udah nggak merasa berdosa. Apalagi misalnya kita jadi guru ngaji misalnya, imam masjid misalnya, atau bahkan kita jadi pengurus masjid misalnya, jangan sampai aurat kita kebuka. Karena akan merusak daripada sifat muruah kita itu. Aurat harus benar-benar ditutup. Dan itu tanda-tanda orang taubat. Dia merasa bertaubat tapi kemana-mana masih auratnya terbuka, maka ini masih belum ada tanda-tanda dia sebagai orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda-tanda orang bertobat ini juga diantaranya suka duduk majelis ilmu. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu nanti akan terarah hidupnya. Dengan duduk majelis ilmu akan terarah bagaimana ibadahnya. Jadi ibadah ini bukan semau kita. Ibadah ada petunjuknya. Dan petunjuk ibadah akan kita dapatkan di saat kita mau duduk di majelis taklim. Jadi tanda-tanda orang taubat ini Pak, Bu, diantaranya dia itu istiqomah duduk majelis taklim. Karena majelis taklim ini termasuk keutamaannya salah satu sarana pengampunan dosa. Makanya saat majelis taklim ditutup dengan kifatul majelis, maka pada saat itu kata malaikat, "Qumu maghfurun lakum." Berdirilah kalian karena dosa-dosa kalian telah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang merasa banyak dosa, Pak, udahlah perbanyak duduk majelis taklim. Bahkan kalau bisa ngajak ke majelis taklim jangan sendirian, tapi ajak orang sekelilingnya. Anaknya diajak, tetangganya diajak, saudaranya diajak, atau bahkan kalau bisa setiap orang yang ditemuin diajak sama-sama duduk majelis taklim. Ini termasuk tanda-tanda orang yang sudah benar-benar taubat. Kenapa? Karena kita ngajak, pahalanya ngalir. Suatu contoh, misalnya kita mau ke majelis taklim, kita ngajak dapat 10 orang. 10 orang yang duduk majelis taklim, pahalanya ngalir kepada kita. Ngajak ini sangat luar biasa. Jadi orang yang suka ngajak ini akan dapat pahala daripada orang lain yang melakukan. Bahkan walaupun sudah meninggal dunia, besok pahalanya ngalir terus. Ini gara-gara ngajak. Dan dengan ngajak suatu majelis taklim ini akan berkembang. Tapi kalau satu sama lain nggak saling menyampaikan, nggak saling mengajak pentingnya duduk majelis taklim, maka suatu saat majelis taklim bukan bertambah, tapi semakin hari akan semakin berkurang. Kenapa? Karena kadang-kadang orang kepingin ke masjid, kepingin majelis taklim, cuman dia malu kagak ada yang ngajak. Tapi giliran ada yang ngajak dia mau datang. Nah makanya kita yang sudah duduk majelis taklim, yang sudah istiqomah berjamaah di masjid, hendaklah kita berusaha mengajak daripada orang lain bagaimana supaya sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk daripada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akhar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man taba qabla ghargirah taballahu alaihi. Bahkan ada juga orang lain mengatakan, sahabat lain mengatakan, saya juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang bertobat selagi nyawa belum ditenggorokan, maka tobatnya diterima. Ini sebelum nyawa ditenggorokan. Artinya apa? Kalau misalnya nyawa masih di perut, kan orang meninggal dunia itu kalau keterangan dalam kitab Dzakatul Akbar itu kan diperas itu roh, Pak. Dari mana diperasnya? Dari kaki. Makanya orang yang meninggal dunia itu yang pertama nggak ada itu adalah kakinya. Kakinya sudah dingin, berarti rohnya sudah nggak ada. Tapi walaupun orang itu sudah nggak bergerak, selagi kakinya itu masih hangat, belum ada tanda-tanda meninggal. Itu diperas itu roh sampai ke lutut.
sampai ke lutut, malaikat tadi udah pergi, datang malaikat yang lain, peres lagi sampai ke perut. Nyampe di perut orang ini taubat, diterima taubatnya oleh Allah. Dari perut peres lagi sampai ke dada. Dari dada ini agak lamaan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada orang itu, barangkali dia masih mau bertobat. Roh nyampe di dada, dia bertobat kepada Allah, maka diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dada diperes lagi sampai ke tenggorokan, kalau sudah nyampe tenggorokan, maka pada saat itu pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini Allah memberikan kesempatan kepada kita. Roh kita masih utuh, kita masih bisa kemana-mana, bisa jalan, makan masih enak. Perbanyaklah tobat kepada Allah. Melakukan dosa, tobat kepada Allah. Jadi yang namanya bertobat ini jangan nunggu-nunggu. Ah, nanti ajalah kalau udah tua baru saya tobat. Iya kalau nyampe tua, kalau enggak. Yang namanya tobat itu jangan sampai ditunggu-tunggu. Kenapa? Belum tentu umur kita nyampe. Makanya tiap hari hendaklah kita banyak tobat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena tiap hari kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah. Bisa juga yang disengaja maupun gak sengaja. Bisa juga dosa yang kita merasa bahwa itu dosa, atau bahkan dosa yang sama sekali tidak merasa. Perbanyak tobat kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali istighfar kita terserah. Ya paling enggak kita istiqomah 1000 lah Pak, minimal. Makanya kita pakai tasbih. Jadi kita targetkan minimal saya istighfar harus 1000 sehari. Itu minimal itu. Kenapa istighfar sangat luar biasa itu keutamaannya? Makanya barang siapa yang istiqomah dalam istighfar, maka dalam setiap permasalahan akan diberikan jalan keluar. Kalau syarat rizkinya akan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu gara-gara istighfar. Makanya jangan sampai kita malas beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar ini juga merupakan satu pintu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita sudah terbiasa istighfar, enak rasanya Pak. Badan terasa enak, hati terasa enak, semuanya terasa enak. Jadi istighfar kepada Allah, kita banyak tobat kepada Allah, ya. Makanya kembali lagi saudara, bahwasanya bagaimanapun dosanya besar, apapun yang pernah kita lakukan, kalau kita mau bertobat kepada Allah, maka diampunin dosanya oleh Allah. Ya tadi seperti Wahsy tadi kan, dia masuk Islam masih terhalang. Oh ada ayat ini saya terhalang nggak bisa masuk Islam karena saya bersyirik, saya berzina, saya membunuh, saya nggak masuk Islam. Turun ayat lagi. Kata Wahsy itu masih ada syaratnya, saya harus beramal soleh. Saya nggak mampu mungkin beramal soleh. Akhirnya turun ayat lagi, sampai akhirnya ayat turun tidak ada syarat sama sekali. Maka pada saat itu Wahsy langsung ke Madinah dan masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi pentingnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi lagi, bahwasanya ada sahabat yang kalau bahasa kita saling riung lah Pak ya, mengatakan bahwasanya barang siapa yang tobat setengah hari sebelum kematiannya diampuni dosanya oleh Allah. Yang bertobat sebelum 1 jam meninggal dunia diampuni oleh Allah. Yang bertobat sebelum rohnya nyampe di tenggorokan diampuni oleh Allah. Dan ini kan merupakan satu kemurahan Allah. Jadi kemurahan Allah yang semacam ini jangan sampai kita sia-siakan.
Karena pada dasarnya kita ibadah kepada Allah ini pada dasarnya untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Kita ibadah untuk kita. Kalau kita sungguh-sungguh dalam ibadah, maka kesungguhan itu pun juga untuk kita. Ya, suatu contoh gini Pak, kan ada kisah kan. Jadi seorang tukang ini ikut memborong sudah lama sekali, dan tukang ini mau berhenti. Apa kata pemborong? Udahlah, kalau kamu berhenti, bangunkan satu rumah lagi, satu rumah yang bagus, yang mantap. Karena sudah pengennya berhenti, dibangun itu rumah, tapi asal-asalan itu ngebangunnya. Bahkan biar cepat, pondasi kagak pakai, tulang-tulangan kagak pakai, bata ditumpuk-tumpuk aja dah. Pokoknya asal-asalan. Jangankan gempa, mungkin ditendang pun sudah roboh itu rumah. Yang penting targetnya selesai. Kenapa? Pengen cepat berhenti. Nggak taunya setelah rumahnya jadi, diserahkan oleh tukang tadi kepada pemborong tadi, bosnya. Apa kata bosnya? Wahai tukangku yang setia, sebenarnya rumah ini dibangun untuk kamu tempatin dan saya hadiahkan untuk kamu. Akhirnya Pak nyesel banget dia. Kalau tahu ini untuk saya, maka saya bangun sekuat-kuatnya. Sehingga walaupun dikasihkan kepada dia, dia nggak pernah nempatin Pak. Kenapa nggak pernah nempatin? Karena dia tahu bagaimana kualitas daripada yang namanya bangunannya itu. Maka inilah pentingnya kita sungguh-sungguh dalam ibadah, pentingnya sungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengarkan, sama-sama kita niat mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.